Halo Sobat Top 10, kita ketemu lagi ya. Kemarin saya dapat request dari kamu, gimana sih cara belajar UTBK minimal tapi hasilnya maksimal. Nah, saat saya dapat pertanyaan seperti itu, saya mikir, memang ada ya kayak gitu, belajarnya minimal tapi hasilnya bisa maksimal. Lalu saya kemudian ingat, oh iya, saya pernah punya teman atau kak kelas kamu lah ya, angkatan 2019, yang kelihatannya mirip dengan pertanyaan kamu itu. Nah, dia akan memaparkan gimana cara dia belajar yang menurut saya ini cukup minimal tapi hasilnya juga maksimal. Kita ikuti ya. Alhamdulillah kondisi baik, sehat. Untuk aktivitasnya masih seperti biasa, masih kuliah meskipun online, kerjain tugas, bedanya cuma tidak ada praktikum. Alhamdulillah lolos SBM untuk terimanya di ITS jurusan Teknik Kimia. Pilihan pertamaku dulu Teknik Kimia ITS, terus keduanya Teknik Lingkungan ITS. Dua kali dong. Kalau UTBK yang pertama, aku masih ingetnya cuma rata-ratanya doang. Kalau nggak salah 601. Tapi yang UTBK kedua aku naik jadi 708. Nah, itu detailnya: kemampuan penalaran umum 641, pengetahuan kuantitatif 750, pengetahuan dan pemahaman umum 533, kemampuan memahami bacaan dan menulis 610, terus yang matematika saintek 825, fisika 769, kimia 841, dan biologi 701. Jadi dulu belajarku itu per mapel. Kalau belajar matematika ya belajar matematika terus dalam seminggu, terus kalau fisika ya fisika terus dalam seminggu. Terus misal kalau bosan itu aku coba ganti bab yang lebih mudah. Kan dalam fisika kan nggak hanya bab-bab itu doang kan, jadi bisa ganti bab lah untuk cari yang lebih mudah biar nggak bosan. Terus belajarku itu dulu tak awali dengan cari soal yang mudah-mudah dulu. Nah kan, karena menurut pengalamanku itu yang mudah itu membantu banget buat jawab yang soal sulit, karena konsepnya yang sulit itu berawal dari yang mudah dulu. Sebenarnya aku udah mulai belajar UTBK itu dari awal naik kelas 12, tapi di semester 1 itu belajarku kurang sungguh-sungguh, jadi mulai sungguh-sungguh pas semester 2, pas bulan 1, 2, terus bulan ke-3 sama ke-4 itu udah turun semangatnya. Terus baru 1 bulan sebelum UTBK itu semangat lagi, tapi 1 minggu sebelum UTBK itu turun lagi semangatnya. Terus akhirnya tahu kan hasilnya pas UTBK pertama itu kurang memuaskan, jadi ya terpaksa harus belajar lagi, semangat lagi. Aku nggak ikut LBP waktu itu, meskipun udah pernah tawarin orang tuaku buat itu LBP, tapi tetap aja nggak ikut tau. Karena waktu itu aku mikirnya aku udah nyaman belajar mandiri, sama soal-soal juga udah banyak. Terus kalau misal kurang soal ya tinggal minta soal sama temanku yang ikut LBP.
Terus menurutku juga kalau ikut LPB tanpa belajar mandiri itu sama aja. Jadi mendingan aku belajar mandiri sungguh-sungguh, soal juga dapat, ilmu juga dapat, ya alhasil sama aja ya, sama yang ikut LPB juga. Sekarang sungguh-sungguh. Kalau waktu belajar khusus aku lebih seringnya pas malam dari habis isya sampai jam 10, terus paginya habis subuh sampai jam 6, terus sama manfaatin jam pelajaran kosong. Kalau memahami soal aku biasanya kalau nggak tahu ya buka kunci jawaban, terus kalau masih nggak ada itu baru nyari di buku. Kalau masih nggak ada di buku, nyari di internet. Dulu belajarku itu sebenarnya terlalu fokus ke TKA-nya sampai aku jarang untuk belajar yang TPS. Makanya pas UTBK pertama itu nilaiku jelek banget, dan sehabis itu aku baru nyadar kalau TPS itu ternyata penting banget buat ngangkat skor rata-rata. Jadi sebenarnya TPS itu soalnya nggak terlalu susah kalau dibandingin TKA. Intinya kayak buat ajang cari poin lah di situ. Jadi maksimalin di TPS-nya dulu, baru lanjut ke TKA-nya. Alasan milih teknik kimia ya emang dari SMA itu udah pengen banget masuk teknik kimia. Karena apa ya, mulai dari prospek kerjanya luas, gajinya tinggi, ya pokoknya banyak lah kelebihannya. Terus kalau yang teknik lingkungan itu aku tertariknya pas ikut lomba di teknik lingkungan ITS. Nah pas itu kan dijelasin kayak gimana teknik lingkungan gitu ya, tertarik aja masuk sih. Tips yang pertama, carilah tujuanmu dalam belajar dan pastikan tujuanmu itu penting. Karena dengan adanya tujuan itu akan membuatmu tetap semangat dalam belajar. Terus yang kedua, pelajarilah soal-soal tahun lalu, karena soal-soal tahun lalu itu tidak akan jauh beda dengan yang akan dikeluarkan tahun ini. Terus yang ketiga, yang terakhir, jangan lupa istirahat. Kalau ada request konten, tulis aja di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan create your future.